Alhamdulillah, dengan taufik minallah tabaraka wa ta'ala kita diberjumpakan dengan al-ayyam al-ashr, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Wa hadza yu'tabaru nasran minallah tabaraka wa ta'ala di abdih. Ini terhitung sebagai nasr dari Allah tabaraka wa ta'ala bagi hambanya. Diberi taufik untuk berjumpa dengan awqat mubarakah, waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuna yakhluqu ma yasha' wa yakhdar. Allah menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya dan memilih. Di antara yang Allah ciptakan adalah al-azmina wal awqat. Adanya waktu, perjalanan dan pergantian masa. Kemudian Allah memilih dari makhluk-makhluknya, termasuk al-awqat, memilih apa yang Allah kehendaki untuk dipilih. Faja'ala lailatul qadr fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Allah pilih turunnya Lailatul Qadar atau terjadinya Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Allah jadikan 10 hari terakhir bulan Ramadan, terkhusus pada malam harinya, minal awqat al-mubarakah. Begitu juga al-ayyam al-ashr min awail Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ikhtaraha Allah pilih untuk Allah jadikan sebagai waktu yang mubarak. Di antara bentuk barakah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh dikerjakan padanya lebih Allah cintai amalan tersebut ketika dilakukan pada hari-hari tersebut dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Maka Allah jadikan hari ini sebagai hari yang penuh dengan mahabbatullah ketika amalus soleh dilakukan padanya. Nu'min bisifatil mahabbah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita beriman adanya sifat al-mahabbah, sifat cinta bagi Allah tabaraka wa ta'ala terhadap apa yang Allah kehendaki untuk dicintai. Qalu walal jihad fi sabilillah, termasuk lebih Allah cinta amalan tersebut pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan amalan jihad. Qala walal jihad fi sabilillah, termasuk, kata Rasulullah, lebih Allah cinta amalan tersebut dibandingkan jihad. Bisayf wassinan, dengan pedang dan tombak, mempertaruhkan nyawa, membela kalimat Allah
membela tauhid. Bersama itu al-amalus salih yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cinta. Illa rajulun yakhruju bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' minhu syai'. Kecuali seorang yang pergi menuju medan tempur dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali sedikit pun dari itu. Berangkat bertempur, logistik tempurnya dia tanggung sendiri, nggak menunggu bantuan dari negara. Logistik tempurnya, kudanya, biaya pedangnya, biaya tombaknya, biaya panahnya, makanan untuk kudanya atau kendaraan tempurnya, biaya untuk keluarga yang ditinggalkannya, semuanya dari dia. Bahkan dia juga bersedekah, maju ke medan tempur. Seusai pertempuran dia tidak kembali, wafat, terbunuh sebagai syahid di medan tempur. Harta yang dia infakkan pun, kudanya, pedangnya, semuanya tidak kembali sedikit pun, kecuali ini yang tidak tertandingi. Tapi sekedar yang di bawah itu, seorang muslim mujahid berangkat ke medan tempur, berjihad fi sabilillah. Wal jihad darwat sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak tertingginya Islam. Bersama itu al-amalus salih yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ahabbu ilallah dari al-jihad fi sabilillah. Maka bergembiralah dan bersyukurlah seorang muslim, seorang hamba yang diberi taufik oleh Allah untuk berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bersyukur pada Allah, manfaatkan di hari-hari yang mubarakah ini, yang Allah letakkan barokahnya pada hari-hari ini dalam bentuk mahabbatuhu ta'ala terhadap al-amalus salih yang dilakukan padanya. Al-amalus salih, segala bentuk yang masuk dalam kategori al-amalus salih. Al-amal as-salih zahiran wa batinan, min ikhlasin niyah was-sidq wat-tawakkul ala Allah dalam setiap amalan dan ucapan kita, perbuatan kita. War-raja, berharap, penuh harap kepada Rabbul Alamin. Ini semua al-amalus salih. Wa ikhlasun niyyah fi kulli qaulin wa amal, mengikhlaskan niat pada setiap ucapan dan amalan, apapun amalan itu yang dia lakukan, besar maupun kecil. Atau amal zahirah, berbagai bentuk amal zahirah. Dari semua amal zahirah yang ada dan kita lakukan ini, yang tertingginya adalah yang sedang antum ya talabatul ilm tekuni. Antum ya talabatul ilm diberi taufik oleh Allah untuk menekuninya hingga hari ini, yaitu talabul ilmi syar'i. A'zam minas siyami was sadaqah wa min as-salah ghairul mafruḍah minan nawafil. A'zam, di samping zikrullah wa tilawatul Quran pada hari-hari ini, wat tasbih, wat tahmid, wat takbir. Penting untuk kita tidak lupa pada hari-hari ini mengikhlaskan niat dalam talabul ilmi, karena itu amalan besar. Wa ahabbu ilallah minal jihadi fi sabilillah. Antum ketika duduk di majlis ilmu, majlis Quran, tasmi' atau tahsin atau muraja'ah atau yang lainnya, ziyadah dan yang lainnya, akhlis niyah. Amalan itu ahabbu ilallah minal jihad fi sabilillah. Ahabbu ilallah, lebih Allah cintai. Wa hadha min barakatihi tabaraka wa ta'ala. Barakah yang Allah berikan.
talabul ilmi. Kepada al-aba, para suami, para ayah, manfaatkan waktu untuk talabul ilmi. Di rumah berlomba-lomba untuk memberi walaupun faedah, satu faedah ilmiah kepada keluarga. Beri faedah dalam bentuk tulisan atau bacakan dari literatur yang memungkinkan. Duduk, ta'ali duduk baca. Nih, dalam bidang tauhid Allah mengatakan dalam ayatnya begini, Ar-Rasul mengatakan begini. Nih dalam bidang bab tawakkul, nih dalam bab al-khauf minasyirik, Allah mengatakan begini, wal hadis Rasul mengatakan seperti ini. Itu ahabbu ilallah minal jihad fi sabilillah. Faedah terkait ahkam fiqhiyah sampaikan kepada keluarga. Manfaatkan apa saja yang bisa untuk manfaatkan untuk ilmu hari-hari ini khususnya. Jangan diisi dengan yang tidak bermanfaat. Bicara makanan, minuman, mentar mau masak ini, masak itu, mau makan ini, mau makan itu. Nah, cerita yang inilah, yang pergi ke sana, yang pergi ke situ, yang inilah, yang itu. La. Al-ayyam tamur. Al-waqtu kas-sayf in lam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu bagaikan pedang, kalau Anda tidak segera mematahkan pedang itu yang akan memenggal Anda. Waktu berjalan, manfaatkan. Hadhil ayyam mubarakah. Beri manfaat kepada teman-teman antum di jalan, antum berjumpa tali akhi atau melalui media yang antum punya, kirimkan faedah. Kirimkan faedah. Faedah ilmiah dalam bab apapun terkait ilmu syar'i. Hari-hari ini di samping as-siyam was-sadaqah pada hari-hari ini, wat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau bertakbir Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira, yang sebagaimana dicontohkan oleh salaf pada hari-hari ini. Selain at-takbirat atau at-takbir al-muqayyad yang akan dimulai pada subuh tanggal 9 Dzulhijjah, at-takbir al-muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan selesai as-salawat al-khams, selesai salat 5 waktu. Tapi hari-hari ini at-takbir al-mutlaq yang tidak terikat dengan salat 5 waktu diucapkan hari-hari ini. Bertakbir. Wa hadha min al-a'mal as-salihah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Niatkan pada hari-hari ini nih. Apa yang antum bisa lakukan dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar? Antum di as-sakan, wa antum fil masjid, wa antum fi at-turuqat, jalan-jalan, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, an-nasihah, nasihat, berikan, sampaikan nasihat itu. Itu minal a'mal salihah yang tidak kalahnya dengan ajr as-sadaqah dan sejenisnya. Tidak kalah. Minal a'mal salihah. Hari-hari ini man hurima barakataha faqad hurim. Barang siapa yang Allah cegah dari mendapatkan barakah pada hari-hari ini, sungguh dia termasuk orang yang mahrum, tercegah dia dari kebaikan. Hari-hari ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, melalaikan dia dari tilawatul Quran, melalaikan dia dari zikrullah, melalaikan dia dari nasrul ilm, menyebarkan ilmu dan mendapatkannya. Hari-hari ini terlalaikan dia dari bertakbir, bertasbih, bertahmid, terkhusus di siang harinya. Karena para ulama menyebutkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah di siang harinya
afdal dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan di siang harinya. Sekarang kita sudah berlalu 2 hari, tersisa 8 hari. Nah, yang nanti puncaknya adalah pada Yaumul Id, yang di situ Yaumun Nahr, Yaumul Adha. Nah, dengan disembelihkannya Al-Udhiyah, itu puncaknya. Dan bagi ikhwan yang diberi taufik oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban, pada hari-hari ini sudah dilarang memotong kuku, memotong kumisnya dan seterusnya, memotong rambut. Nah, pada hari-hari ini bagi kepala keluarganya, nah, yang berniat menyembelih kurban. Nah, idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala ya'khudh syai'an min adfarihi wala min sya'rihi. Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian salah seorang di antara kalian berniat untuk menyembelih kurban, maka tidak boleh mengambil sedikit pun dari kukunya, memotong sedikit pun dari kukunya atau rambutnya. Bagaimana dengan yang berniat tetapi dia belum membeli? Ada beberapa pendapat di kalangan ulama, apakah hukum tadi, yaitu larangan memotong kuku dan rambut, itu mulai berlaku apabila dia telah menta'yin, telah menentukan hewan kurban yang mau dia beli, ataukah termasuk sudah berlaku larangan ini atau hukum ini bagi yang sudah berniat tetapi belum membelinya. Wallahu ta'ala alam. Nampak pendapat kedua yang lebih kuat biiznillah ta'ala, bahwa barang siapa yang sudah berniat, ya, dan semuanya sudah siap, dia bukan angan-angan ya, tetapi memang berniat bahwa Anda mau beli, tapi karena subhanallah satu dan lain hal dia lupa, satu dan lain hal kesibukannya dia lupa tidak segera membeli hewan kurbannya, maka tetap berlaku hukum baginya, tidak boleh memotong kuku, rambut dan sejenisnya. Nah, wallahu taala alam. Ini sekedar mengingatkan ana dan antum bahwa kita sekarang atau hari-hari ini berada dalam hari-hari yang mubarakah, yang Allah pilih sebagai hari yang di sana Allah mencintai amalan-amalan soleh yang dilakukan padanya lebih dari amalan soleh di luar hari-hari ini, termasuk al-jihad fi